Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Torik Modanggu, Wakil Bupati Gorontalo Utara. Mendengar pendapat-pendapat, saran, dan juga curhatan begitu dari Bapak Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, menurut saya menunjukkan dua hal. Yang pertama, kita punya semangat yang kuat untuk memajukan daerah masing-masing. Yang kedua, menunjukkan bahwa Aspeksindo ini adalah sebuah institusi yang diharapkan bisa menjadi apa yang disebut di Balikpapan kemarin sebagai bridging policy bagi daerah-daerah. Itu dua poin yang saya catat sebagai respon atas pandangan-pandangan dari bapak-bapak kepala daerah. Yang kedua, bahwa sesuai dengan tujuan, saya tadi baca-baca ulang, tujuan Aspeksindo ini ada 6, saya tidak urai tentunya, tapi saya lihat poin 1 dan 2 itu kan normatif. Yang khas itu adalah 3-6, yaitu fasilitasi kerjasama, kemudian sharing informasi. Yang keempat, penyamaan persepsi, kemudian supporting, fasilitasi pemberdayaan bidang pendidikan dan seterusnya. Saya kira itu cita-cita awal dari Aspeksindo dan kita kembalikan itu kepada arasnya. Artinya kita berharap bahwa institusi ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa. Saya kira itu satu hal yang sejatinya memang harus seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dengan keterbatasan peran dan kewenangan ini tentu kita harus memaksimalkan apa yang ada. Di samping itu juga sembari kita memperjuangkan apa-apa yang memang harus kita perjuangkan, misalnya RUU Kepulauan dan Pesisir. Apa yang kami sebut sebagai memanfaatkan yang ada itu adalah bahwa sekarang kan era digital. Kita ingin, sebenarnya ini yang saya sampaikan juga di Aspeksindo sebelumnya, yaitu bahwa sebenarnya ketika orang melakukan klik digitalisasi, sharing dan seterusnya, begitu mereka klik di internet misalnya tentang data potensi dan seterusnya, kepulauan dan pesisir, itu muncul sumber datanya adalah Aspeksindo. Jadi begitu orang mencari data apapun, melakukan penelusuran jejak-jejak digital atas potensi dan seterusnya, itu dengan mudah akan menemukan, wah ini Aspeksindo, orang yang tidak tahu apa ini, luar biasa mereka punya sumber data dan seterusnya. Saya kira untuk hal-hal begitu tidak perlu kewenangan. Itu adalah kekuatan kita untuk mengolah resources yang ada, apalagi kita adalah level kepala daerah yang ada di pesisir kurang lebih 300. Karena itu menurut saya, satu laut sejuta manfaat itu satu filosofi yang kuat, tetapi ada ruang yang kosong. Kenapa? Karena kita belum menjadi satu laut dan belum sejuta manfaat gitu. Saya kira itu pikiran yang ingin saya sharing pada kesempatan ini. Apa yang saya maksud sebagai sharing gagasan tadi yang diharapkan oleh pimpinan moderator pada hari ini adalah memang kita untuk menuju kepada satu laut sejuta manfaat, maka kita harus menjadi satu data, satu kolaborasi, one data, one collaboration, and million advantages. Itu baru bisa. Artinya kita memanfaatkan apa yang ada. Sebagai contoh Pak, kita harus berani, anggota Aspeksindo harus berani untuk mengatakan bahwa keberhasilan programnya dalam sektor kelautan itu juga karena andil yang besar dari Aspeksindo. Harus ada announce, harus ada pengakuan seperti itu. Misalnya kegiatan nanti di Wajo ya, Pak Sekjen, apalagi pas juga Pak Sekjen di sana. Maka ketika keberhasilan itu bisa digaungkan secara nasional, bahkan secara internasional, bahwa itu tidak lepas dari peran Aspeksindo. Dan saya kira bridging information
sebagai peran sentral dari aspek Sindo ini, mainan kita di situ. Itulah yang kita bisa manfaatkan untuk mengisi ruang keterbatasan kita dalam kewenangan. Kemudian yang terakhir, Pak Ketum, Pak Sekjen, dan Pak Bendum, memang ada manfaatnya juga RUU Kepulauan dan Pesisir itu didorong oleh DPD, tapi sekaligus ada kelemahan. Kekuatannya adalah RUU ini bisa cepat karena DPD itu memang membutuhkan itu. Membutuhkan peran-peran strategis dan dengan mudah itu bisa didorong sehingga sekarang menjadi RUU usul inisiatif DPD. Itu kemudahan, tapi kalau kelemahannya adalah secara kelembagaan kedua institusi bicameral ini itu tidak sama pandangannya. Kenapa? Karena pada akhirnya secara konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 mereka hanya sampai menyodorkan. Di prolegnas juga banyak agenda-agenda strategis. Karena itu menurut kami, apa yang harus dilakukan untuk mendorong RUU ini dibahas menjadi pembahasan, menjadi rancangan undang-undang yang dibahas oleh DPR adalah kita harus memainkan peran-peran strategi secara politis. Baik itu bukan saja memberi dorongan kepada DPD, tetapi saya kira dengan kekuatan partai yang kita miliki dan semua kepala daerah pasti berada di seluruh kekuatan parlemen yang ada hari ini, saya kira ini yang harus didorong ke depan sehingga perjuangan RUU Pesisir dan Kepulauan ini adalah jawaban terhadap kebutuhan kita. Dan yang paling terakhir mungkin Pak Ketua Umum, Pak Sekjen, Pak Bendum, harus ada kajian secara komprehensif, apalagi saya lihat ini sudah ada staf ahli di aspek Sindo, buktikan dengan kajian yang komprehensif bahwa keterbelakangan, lemahnya kontribusi 70% laut tapi hanya bisa memberi sumbangsi 20% kontribusi PDB kita, itu dibuktikan oleh pengelolaan laut yang belum sesuai dengan apa yang menjadi amanat dalam RUU Undang-Undang Kepulauan dan Pesisir. Buktikan itu secara akademik ke berbagai perguruan tinggi, secara publik, bahwa untuk memajukan Indonesia, mewujudkan poros maritim dunia hanya bisa terwujud dengan menetapkan RUU Kepulauan dan Pesisir menjadi undang-undang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.